Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan sumber sejarah, yang mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang membahas mengenai pengertian, jenis-jenis, serta contoh-contoh sumber sejarah. Kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan sumber sejarah lisan, sumber sejarah tulisan, serta sumber sejarah benda. Yang pertama yaitu sumber sejarah lisan. Sumber atau tradisi lisan dapat dianggap sebagai sebuah kesaksian sejarah yang berguna bagi penulisan sejarah karena di dalamnya terdapat pewarisan ingatan mengenai peristiwa masa lalu dari generasi ke generasi. Namun, sebagai sebuah karya sejarah tradisional, tradisi atau sumber lisan tidak menggunakan prosedur penulisan sejarah ilmiah. Karya-karya yang disebutkan melalui tradisi atau sumber lisan seringkali memuat sesuatu yang bersifat supranatural sehingga antara fakta, imajinasi, dan fantasi bercampur menjadi satu. Dalam tradisi lisan, seringkali tokoh-tokoh dan waktu terjadinya peristiwa itu memang benar-benar terjadi, tetapi keseluruhan kisahnya telah banyak mengalami perubahan. Contohnya bisa kita lihat dalam cerita rakyat, legenda, kidung, tradisi, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, serta upacara adat. Sumber lisan dalam sejarah lisan merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam penulisan sejarah karena menggunakan kesaksian sejaman dari para saksi dan pelaku. Kelebihan sumber lisan pertama yaitu pengumpulan data. Dalam sejarah lisan dilakukan dengan komunikasi dua arah. Maksudnya apa? Komunikasi dua arah tersebut terjadi antara peneliti dengan pelaku atau saksi sejarah. Tujuannya untuk memperoleh informasi secara pasti. Kemudian bila ada bagian yang kurang jelas, sejarawan dapat langsung menanyakannya. Sebaliknya, bila sejarawan salah mengerti, narasumber dapat memberikan koreksi. Yang kedua yaitu penulisan sejarah menjadi lebih demokratis. Maksudnya di sini sumber sejarah lisan lebih terbuka, jadi setiap orang bebas untuk menyampaikan opininya. Kemudian yang terakhir yaitu sumber sejarah lisan dapat melengkapi informasi yang belum termuat di sumber tertulis atau sumber dokumen. Selanjutnya kekurangan sumber sejarah lisan yaitu memiliki subjektivitas yang sangat tinggi. Maksudnya dalam sumber lisan pasti ada penjelasan yang sesuai pandangan sendiri. Kemudian terbatasnya daya ingat pelaku dan saksi sejarah. Ini umumnya pada saat membahas peristiwa mengenai revolusi fisik atau pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada zaman dahulu, di mana saksi atau pelaku sejarah pasti sudah mempunyai umur yang tua sehingga daya ingat yang dimilikinya sudah menurun, sehingga sumber sejarah lisan ini harus di cross check lebih dalam dengan menggunakan sumber sejarah benda atau sumber sejarah dokumen. Selanjutnya yaitu sumber tulisan. Sumber tertulis merupakan keterangan tertulis yang terkait dengan peristiwa sejarah. Sumber tertulis dapat disampaikan melalui media seperti batu, logam, kertas, daun, dan sebagainya. Contoh sumber tertulis antara lain yaitu prasasti, biografi dan autobiografi, dan lain sebagainya. Kelebihan dari sumber tulisan yang pertama yaitu dapat menjadi catatan peristiwa yang terjadi berdasarkan yang dialami pada saat berlangsungnya peristiwa. Kemudian dapat mempermudah pengumpulan referensi, yang mana sumber tulisan ini dapat berupa dokumen, arsip, dan lain sebagainya.
Kemudian kekurangan sumber tulisan, yang pertama yaitu hanya memuat informasi yang dianggap penting untuk dicatat, dan yang kedua yaitu sumber tertulis yang menggunakan kertas atau daun tidak tahan lama, karena kertas atau daun-daun itu tidak akan tahan terhadap perubahan kondisi cuaca dan zaman, sehingga lambat laun akan mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu ada sumber kebendaan. Sumber kebendaan merupakan sumber yang berkaitan dengan aktivitas serta kreativitas manusia yang berwujud benda. Contohnya yaitu antara lain ada kapak batu, perhiasan, manik-manik, gerabah, candi, patung, relief, dan lain sebagainya. Sumber kebendaan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu sumber benda tidak pasti memberikan informasi secara tepat, yang mana sumber benda ini belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti, sehingga pada sumber kebendaan ini perlu diteliti lebih dalam lagi, dikaji lebih dalam lagi, serta dianalisis dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli atau peneliti sejarah. Kemudian kelebihan dari sumber kebendaan ini yaitu sumber sejarah kebendaan dapat dilihat dengan jelas karena sumber kebendaan ini mempunyai wujudnya itu ada dan tampak, kemudian dapat dilihat dan juga dipegang. Sekian penjelasan materi mengenai kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.